Aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila. Pengertian aspirasi. Juriansa 2013 menjelaskan bahwa aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang. Beraspirasi cita-cita, berkeinginan, berhasrat serta keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut. Seperti yang dikatakan Eccles dalam Juriansa 2013 menyebutkan bahwa aspirasi dalam bahasa Inggris aspiration berarti cita-cita. Aspiration menurut kata dasarnya adalah aspect, berarti cita-cita atau juga berkeinginan. Langwe 2016 mengartikan aspirasi publik atau masyarakat adalah sejumlah gagasan atau ide berupa kebutuhan masyarakat dalam suatu forum formalitas dari lapisan masyarakat manapun dan ada keterlibatan langsung dalam bentuk produk, jasa, pelayanan, dan lain sebagainya yang wajib untuk bisa dipenuhi sehingga dapat mencapai kesejahteraan yang dituangkan dalam bentuk usulan kegiatan pembangunan. Sila-sila Pancasila. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat rumusan sila-sila Pancasila yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa. Adapun sila-sila tersebut diantaranya adalah 1. Ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila-sila Pancasila tersebut pada dasarnya merupakan satu kesatuan nilai yang menjadi dasar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Kelima sila Pancasila digali dan dirumuskan dari berbagai nilai yang hidup dan tumbuh di masyarakat. Untuk itu, setiap sila-sila Pancasila mencerminkan kepribadian dan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Sila ketuhanan yang maha esa dalam Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia dan setiap warga negara harus mengakui adanya Tuhan. Adapun bentuk pengejawatan dari sila pertama ini dalam Konstitusi Negara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar tahun 1945, salah satunya tercantum dalam pasal 29 bahwa ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa. Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Berdasarkan Pancasila, saudara-saudara semua, berarti bangsa Indonesia memberi kebebasan setiap warganya untuk beragama menurut keyakinan masing-masing. Ini menunjukkan juga bahwa orang yang hidup di Indonesia tidak boleh ateis. Karena apa? Sila ketuhanan itu menunjukkan bahwa seluruh masyarakat Indonesia itu bertuhan, berarti semuanya beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan pada potensi akal budi dan hati nurani. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah akhlak mulia yang dicerminkan dalam sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat, hakikat, dan martabat manusia. Adapun bentuk pengejawantan dari sila kedua ini dalam konstitusi tercantum dalam pasal-pasal mengenai hak asasi manusia. Salah satunya dalam pasal 28 yang menyebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lesan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Berarti masyarakat itu boleh berserikat, berkumpul untuk mengeluarkan pikiran dengan lesan dan tulisan. Oleh karena itu,
Demonstrasi masyarakat yang seperti kita lihat dari tahun ke tahun itu tidak akan mungkin dilarang, karena itu adalah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Karena demonstrasi adalah suatu bentuk sikap atau aspirasi masyarakat, baik itu mendukung maupun tidak mendukung atau tidak setuju. Ini adalah sebuah konsekuensi negara demokrasi. Bagi pejabat yang di dalam pikirannya bahwa dia seorang demokrat tulen, maka dia tidak alergi terhadap kritik yang dialamatkan oleh kepada sila ketiga Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia dalam sila ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Adapun bentuknya adalah di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah salah satu tercantum dalam pasal 1 ayat 1 bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ini menunjukkan bahwa kita merupakan satu kesatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam perwakilan. Bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi. Bangsa Indonesia akan memelihara serta mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Adapun bentuk pengejauhan dari sila keempat dalam konstitusi negara adalah salah satunya tercantum dalam pasal mengenai MPR dalam pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini adalah merupakan masalah kesejahteraan. Dalam Pancasila pada prinsip menegaskan bahwa seyogianya tidak akan ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka. Setelah merdeka, Indonesia tidak boleh miskin, tidak boleh ada rakyat yang miskin. Itu adalah sebuah cita-cita. Usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Kemudian ayat 2 di Undang-Undang Dasar itu adalah cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kita mengetahui PT PLN listrik itu sangat penting bagi kehidupan masyarakat, termasuk juga air minum. Maka dua hal itu harus dipegang oleh BUMN atau BUMD yang notabene adalah merupakan penguasa negara dalam bentuk badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berarti pertambangan dan lain sebagainya itu harus dikuasai negara dan digunakan hasilnya untuk kemakmuran rakyat. Ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Apa sih sebenarnya dimaksud ekonomi kerakyatan? Mungkin kita melihat selama ini adalah dalam bentuk koperasi, itu adalah salah satu bentuk ekonomi kerakyatan. Tetapi ekonomi kerakyatan itu lebih luas daripada sekedar koperasi, tetapi adalah bagaimana
perekonomian itu yang diusahakan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Ekonomi yang tulang punggungnya dikerjakan dan dimiliki oleh masyarakat. Berarti masyarakat kita adalah seharusnya menjadi pemilik daripada kegiatan-kegiatan usaha ekonomi. Dengan demikian, kesejahteraan dan kemakmuran akan dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, tujuan bahwa kita merdeka, masyarakat harus sejahtera, makmur, itu akan menjadi nyata. Kita lanjutkan. Penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan. Pengertian dan implementasi kepemimpinan. Dari Isa Yosef dalam Hajar 2018 bahwa tidak ada peran lain dalam organisasi yang telah menarik begitu banyak perhatian seperti peran pemimpin. Posisi yang begitu vital menjadikan seorang pemimpin atau leader mendapat perhatian lebih dalam sebuah struktur organisasi. Hajar 2018 berpendapat, pemimpin adalah individu yang mampu mempengaruhi anggota-anggota kelompok atau organisasi guna mendorong kelompok atau organisasi tersebut mencapai tujuan. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi dan mengorganisasikan orang lain untuk mewujudkan visi dan misi yang dimilikinya. Pengertian dan implementasi kepemimpinan. Menurut Predika Kalijerni 2010, mendefinisikan kepemimpinan sebagai pengaruh yang disebarkan kepada suatu kelompok atau lembaga atau kualitas personal yang memperkuat kepatuhan sukarela dari pihak-pihak lain. Rifai dan Mulyadi 2015 menjelaskan bahwa kepemimpinan secara luas memiliki proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, mengorganisasikan dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerjasama dan kerja kelompok, perolehan dukungan dan kerjasama dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi. Menurut Siagan 2010, bahwa keberhasilan atau kegagalan yang dialami sebagian besar organisasi ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang dimiliki oleh orang-orang yang diserai tugas memimpin organisasi tersebut. Artinya, seorang pemimpin berpengaruh besar terhadap ketercapaian visi dan misi suatu organisasi atau instansi dengan catatan bahwa seorang pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan yang berkualitas. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, bahwa tempat kerja Anda itu akan dipengaruhi oleh kualitas Anda sebagai seorang pemimpin. Jika Anda sebagai seorang pemimpin berkualitas, tentu akan menghasilkan ketercapaian tujuan. Anda akan mampu mengorganisir, Anda akan mampu mempengaruhi bawahan Anda untuk bekerja sama di dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi dengan suka dan rela. Jadi, seorang pemimpin itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain
untuk bekerja sama mencapai tujuan yang ditetapkan dengan suka dan rela. Pengaruh kepemimpinan menurut beberapa penelitian. Dalam hal ini Trump dalam Salutondok dan Suboto 2015 dalam penelitian bertajuk Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi serta Pengaruhnya terhadap Kinerja Karyawan pada Perwakilan BPKP Sulawesi Utara menemukan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja karyawan pada BPKP Sulawesi Utara. Hal yang sama dalam Setiawan 2010 yang melakukan penelitian berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Iklim Organisasi terhadap Kinerja Pegawai dengan studi kasus pada Divisi Operasi PT Terminal Peti Kemas Surabaya menunjukkan: 1. Gaya kepemimpinan dan iklim organisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pegawai. 2. Gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh yang lebih dominan daripada iklim organisasi terhadap kinerja pegawai. Dan ketiga, gaya kepemimpinan dan iklim organisasi secara bersama-sama hanya mampu mempengaruhi kinerja pegawai. Dari hasil penelitian-penelitian itu, begitu besarnya pengaruh gaya kepemimpinan seseorang terhadap keberhasilan suatu organisasi. Jika organisasi Anda itu gagal dalam mencapai tujuan atau berkinerja kurang baik, itu jelas berpengaruh terhadap kepemimpinan saudara di tempat itu. Nilai-nilai dasar bela negara. Menurut Dewan Pertahanan Nasional Republik Indonesia, nilai-nilai dasar bela negara yang pertama adalah harus ada rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air itulah yang pertama kali yang harus ada pada jiwa masyarakat, jiwa bangsa, atau jiwa seseorang. Karena rasa cinta, seseorang itu akan terdorong ikhlas untuk berkorban demi apa yang dicintai. Kemudian yang kedua, dia sadar berbangsa dan bernegara. Setelah cinta, sadar. Karena dia sadar, maka yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Kesetiaan itulah yang membuat seseorang akan berusaha dengan keras untuk mempertahankan. Nah, karena setia, kemudian yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ini adalah action seseorang yang punya rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, maka dia akan rela untuk berkorban demi bangsa dan negara. Selanjutnya, dia harus mempunyai kemampuan awal bela negara. Dia harus punya kemampuan. Dia membela negara di bidang apa? Kalau di bidang kesehatan, maka dia punya kemampuan di bidang itu. Kalau di bidang pertanian, dia punya kemampuan di bidang itu. Kalau dia punya di bidang ekonomi, maka dia harus punya kemampuan misalnya menciptakan lapangan kerja dan lain sebagainya. Kemudian dari semua itu akan terwujud mempunyai semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Sehingga saya simpulkan nilai-nilai dasar bela negara itu ada 6. Yang pertama, rasa cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara.
Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, mempunyai kemampuan awal bela negara. Kemudian yang keenam, mempunyai semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur. Kompetisi dan konflik kepentingan. Moles dalam Kusumawati 2018 menjelaskan, kompetisi atau persaingan dapat diartikan sebagai interaksi antara individu yang berakibat pada pengurangan kemampuan hidup mereka. Kusumawati selanjutnya menjelaskan dalam beberapa konteks lain, bahkan interaksi antara sesama makhluk hidup, kompetisi dapat menjadi hal yang negatif. Interaksi tersebut dapat berupa interaksi positif yang saling menguntungkan, dapat juga interaksi negatif seperti kompetisi atau persaingan. Sandy 2016 menjelaskan bahwa berbicara tentang kepentingan, semua orang memiliki beragam keinginan untuk dicapai. Terkadang kepentingan tersebut akan bertemu dengan kepentingan yang sama, meskipun motif dalam kepentingan tersebut sangatlah beragam. Konflik yang dipicu oleh keinginan untuk mencapai sesuatu atau kepentingan bisa didefinisikan dengan konflik kepentingan. Menurut Paramita dan Cahyati 2013, konflik sendiri merupakan bentuk interaktif yang terjadi pada tingkatan individual, interpersonal, kelompok, atau pada tingkat organisasi. Menurut Richter 2019, konflik kepentingan adalah suatu keadaan di mana seseorang profesional atau pejabat yang mempunyai kewajiban primer interest, yaitu bahwa ia harus menjalankan kewajiban secara baik, adil, dan jujur dalam kondisi tertentu, melalaikan kewajibannya itu karena adanya pengaruh dari luar, yaitu adanya kepentingan sekunder. Sehingga apabila terjadi konflik kepentingan dan pejabat itu tidak bisa memanage, tidak bisa membedakan antara kepentingan keluarga pribadi dengan kepentingan tugas, maka dia akan terperosok ke dalam suatu tindakan korupsi yang sangat merugikan negara maupun masyarakat. Dalam yang lebih luas lagi, saudara-saudara, kita melihat bahwa konflik kepentingan itu adalah sebenarnya dipicu oleh perebutan sumber daya yang lebih luas lagi. Di situ ada pemerintah, di situ ada asing, ada rakyat, kelompok kepentingan dunia usaha. Itu memperebutkan bagaimana mereka bisa memanfaatkan sumber daya, apakah itu sumber daya alam, sumber daya ekonomi, pasar, dan lain sebagainya. Apabila tidak bisa mengakomodasi, bisa jadi bahwa masyarakatlah yang menjadi korban. Bisa jadi asing memetik keuntungan dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Bisa jadi dunia usaha tertentu atau kelompok kepentingan tertentu mendapat keuntungan dan kelompok kepentingan yang lain dirugikan. Inilah yang terjadi, sehingga hal-hal demikian perlu ada suatu kebijakan yang memang pro negara, pro kepada masyarakat. Itulah dalam skala kebijakan yang
mendasarkan diri pada nilai-nilai bela negara. Metaplan manajemen perubahan guna membangun integritas pelayanan publik berbasis kerangka berpikir nilai-nilai dasar bela negara sebagai wujud kepemimpinan Pancasila. Implementasi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam manajemen perubahan. Melakukan hal yang sama berulang-ulang kemudian mengharapkan hasil yang berbeda adalah definisi dari kegilaan menurut Bretman 2013. Padahal di lingkungan sekitar kita selalu berubah-ubah setiap waktu. Jika melakukan hal yang sama berulang-ulang untuk sebagai respon perubahan atas perubahan, lama-kelamaan akan kehilangan daya adaptasi, kehilangan daya tangkal terhadap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang muncul dari perubahan tersebut. Leon C. Magison, Profesor Manajemen dan Marketing dari Universitas Negeri Louisiana di tahun 1963 pernah mengatakan, berdasarkan Darwin's Origin of Species, bukan spesies yang paling intelektual atau yang terkuat yang akan bertahan, tetapi spesies yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Saudara-saudara, tidak ada lingkungan persaingan kompetisi baik itu internasional, regional maupun di dalam negeri yang tidak terjadi. Negeri atau dunia ini akan selalu berubah. Perubahan itu abadi. Bagi siapa yang tidak bisa beradaptasi, maka dia akan tertinggal, dia akan musnah. Itu yang harus kita paham. Bagi aparatur sipil negara, seorang pengawas selalu tanggap terhadap perubahan lingkungan, mendiagnosa berbagai permasalahan, mengelola perubahan. Berbagai teladan dari ASN di zaman kemerdekaan, Pancasila UUD 45, Wawasan Nusantara, nilai dasar bela negara serta segenap wawasan bahasa lainnya sesuai fungsinya dapat menjadi alat untuk berbagai kompetensi ASN. Itu bisa menjadi pedoman. Seperti Pancasila yang menjadi dasar kepemimpinan Undang-Undang Dasar 45 yang dalam pembukaannya mengamanatkan tujuan negara serta wawasan Nusantara yang dapat menjadi alat analisis lingkungan strategi. Kompetensi-kompetensi tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam agenda nanti berikutnya. Hambatan etika dan akuntabilitas pelayanan publik. Ada 3 hal ya, kita lihat. Ada hambatan struktural, ada hambatan kultural, ada budaya ewokoke atau budaya sungkan. Itulah saudara-saudara yang selama ini menjadi hambatan etika dan akuntabilitas di dalam sebuah pelayanan. Secara struktural, secara kultur, dan secara budaya, ada hal-hal yang kurang mendukung di dalam meningkatkan pemberian pelayanan publik secara maksimal. Sehingga apa yang terjadi? Ada suatu diskriminasi di dalam pemberian pelayanan. Hambatan struktural seringkali terjadi akibat aturan yang terlalu kaku dan berbelit, sehingga sering menjadi peluang pelanggaran etika dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh oknum
pegawai tertentu. Hambatan kultural merupakan hambatan yang bersifat budaya yang dapat menghambat penerapan etika serta akuntabilitas pelayanan publik. Adapun bentuk dari hambatan kultural ini yakni masih adanya sikap permisif dari sebagian masyarakat yang ingin melalui jalan pintas dalam proses pelayanan publik dengan memberi gratifikasi. Masyarakat tidak ingin antri, masyarakat tidak ingin melengkapi persyaratan yang diwajibkan. Dia ingin melakukan jalan pintas sehingga memaksa petugas dengan memberi sejumlah uang atau gratifikasi. Hambatan etika dan akuntabilitas dalam pelayanan publik juga terjadi akibat adanya budaya ewo pekewa atau sungkan dalam pelayanan publik karena kedekatan primordialisme, karena ada hubungan keluarga sehingga dia lebih mengutamakan keluarganya daripada orang lain, sehingga kadang-kadang budaya antri itu hancur. Akibat yang harus dilayani itu ada keluarga di antaranya. Itu yang tidak boleh terjadi di dalam pelayanan publik sekarang ini. Apabila ingin kita menerapkan suatu pelayanan excellent, pelayanan prima, karena salah satu pelayanan prima itu adalah pelayanan yang tidak memihak. Kewaspadaan nasional. Dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang pedoman pembinaan kesadaran bela negara yang disebut kewaspadaan nasional adalah kualitas kesiapan dan kesiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Baseng 2019 menjelaskan bahwa ketahanan nasional yang kuat, kokoh dan handal merupakan potensi bangsa dan negara yang dahsyat dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan, baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri sebagai wujud dari kewaspadaan nasional. Sekarang apa fungsi kewaspadaan nasional? Letkol Joko Rianto 2013 menyebutkan bahwa kewaspadaan nasional menyangkut sistem keamanan nasional yang mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Membina kepastian hukum. Kedua, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat. Ketiga, penegakan hukum dan keadilan. Keempat, membangun kemampuan pertahanan. Kelima, melindungi rakyat dari berbagai bencana alam, kesengajaan, lalai, termasuk perlindungan hak-hak rakyat. Apa sebenarnya wujud kewaspadaan nasional? Yang paling rendah adalah waspada diri, waspada keluarga, waspada masyarakat, waspada lingkungan kerja atau lingkungan pendidikan. Kemudian akan luas, yaitu waspada nasional. Saudara-saudara, dari beberapa materi pokok bahasan yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa memahami persepsi, preferensi, dan aspirasi publik penting dilakukan untuk selalu mengetahui perkembangan pertumbuhan kebutuhan publik sebagai pihak yang dilayani oleh pemerintah. Persepsi akan memberikan input bagi pemerintah mengenai kesan dan tanggapan publik. Preferensi akan membuat pemerintah mengetahui penilaian terhadap kebijakan yang telah dibuat. Sedangkan melalui aspirasi publik, pemerintah akan memahami perkembangan kebutuhan publik. Itulah saudara-saudara yang dapat kita sampaikan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.